Kamu lagi apa? Aku lagi belajar rangkaian arus bolak-balik, tapi aku belum paham. Sini aku bantu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Rifa Gusjarnevi. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar fisika, yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik. Tapi sebelum mulai, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Rangkai listrik bolak-balik merupakan suatu rangkai listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Rangkaian ini ada yang berupa rangkai murni, yaitu yang melibatkan satu komponen, resistor atau R, induktor atau L, atau kapasitor C. Dan ada yang berupa rangkaian kombinasi dua komponen atau dapat ketiganya. Pertama, rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus akan mengalir melalui resistor R. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber, yaitu VR sama dengan Vm sin omega T. Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya tegangan sebanding dengan kuat arus dikalikan hambatan secara matematis dinyatakan V sama dengan I per R atau I sama dengan V per R. I sama dengan Vm sin omega T per R sama dengan Im sin omega T. Dengan demikian akan berlaku juga hubungan seperti digambar. Dari diagram fasor untuk 1 dan 5 pada rangkaian resistif dapat diketahui bahwa sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan. Jika sudut fase sama dalam diagram fasor akan tampak segaris. B. Rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif XL yang dirumuskan XL sama dengan omega L. Pada rangkaian induktif berlaku persamaan V sama dengan Vm sin omega T plus Pi per 2. Vm sama dengan XL dikali Im. VL sama dengan XLI. Dari persamaan kita dapatkan sudut fase arus sebesar omega T, sedangkan sudut fase tegangan omega T plus Pi per 2 sama dengan omega T plus 90 derajat. Dengan demikian arus didahului tegangan sebesar 90 derajat. Diagram fasor untuk I dan Y pada rangkaian induktif. C. Rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif atau XC dan dirumuskan V sama dengan Vm sin omega T min Pi per 2. Vm sama dengan XC dikali Im. Vc sama dengan XC dikali I. Diketahui ternyata pada rangkaian kapasitor tegangan selalu tertinggal sebesar Pi per 2 terhadap arus I. Penggambaran diagram fosfor untuk 1 dan 5 pada rangkaian kapasitif terlihat pada gambar di atas. D. Rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik berlaku VR sama dengan IR, VL sama dengan IXL, VM sama dengan akar V kuadrat R plus V kuadrat L, mutlak Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Tan flux sama dengan VL per VR sama dengan XL per VR. V sama dengan ImZ sin omega T plus flux. E. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti digambar, berlaku rumus VR sama dengan IR, VC sama dengan IXC, V sama dengan akar V kuadrat R plus V kuadrat C, mutlak Z sama dengan akar R kuadrat plus X kuadrat C. Tan sama dengan VC per VR sama dengan XC per R. VM sama dengan IZ. Rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. V sama dengan VL min VC jika VL lebih besar dari VC bersifat induktif. V sama dengan VC min VL jika VL lebih kecil dari VC bersifat kapasitif. V sama dengan 0 jika VL sama dengan VC. Terjadi resonansi. Dengan cara yang sama, R, L, dan RC jika dapat menggambarkan grafik LC.
Z sama dengan XL min XC jika XL lebih besar dari XC. Z sama dengan XC min XL jika XL lebih kecil dari XC. Z sama dengan 0 Rangkaian jika seri XL sama RLC. dengan XC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, akan berlaku VR sama dengan IR, VL sama dengan IXL, VC sama dengan IXC, Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Z sama dengan V per I, V sama dengan akar R kuadrat plus VL min VT kuadrat. VR sama dengan Vm sin omega T, VL sama dengan Vm sin omega T plus 90 derajat, Vc sama dengan Vm sin omega T min 90 derajat. Sifat rangkaian seri RLC yang pertama, XL lebih besar dari XC, sifat rangkaian induktif karena fluksnya positif. Kedua, jika XC lebih besar dari XL, sifat rangkaian adalah induktif karena fluksnya negatif. Yang ketiga, XL sama dengan XC, fasenya sama, sifat rangkaian resisif. Terjadi resonansi Z sama dengan R, fluksnya positif. Yang kedua, rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa Z sama dengan R. Besar reaktansi induktif dan kapasitif sama-sama. XL sama dengan XC. Tinjau impedansi total pada rangkaian total. Pada rangkaian RLC, impedansi total rangkaian resonansi sebesar mutlak Z sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Besar frekuensi resonansi rangkaian adalah FR sama dengan setengah pi akar 1 LC. Sementara frekuensi sudut rangkaian resonansi ditunjukkan oleh persamaan omega R sama dengan 2VR setengah pi akar setengah LC sama dengan akar 1 LC. Yang ketiga, daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melalui rumus P sama dengan VA/FL/EF. Jika induktor dialiri arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar induktor, akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Hal yang hampir sama terjadi pada kapasitor, tetapi peristiwa serupa tidak terjadi pada resistor. Resistor hanya dapat mendisipasi energi tanpa menyimpannya dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk kalor. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama ada tanding. Tanding adalah sebuah panel yang diputar dan berfungsi untuk memperoleh saluran yang paling jernih pada sebuah alat elektronik, contohnya radio. Tanding ini memanfaatkan prinsip rangkaian resonansi. Kapasitor variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Pada gambar beresonansi pada frekuensi yang besarnya 1,6. Jika ini kita bawa dalam kehidupan nyata, radio receiver akan menyiarkan berita dari radio transmitter yang memiliki frekuensi penyiaran pada 1,6 MHz. Yang kedua ada filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam. Yang pertama, filter aktif, memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional. Yang kedua ada filter pasif, mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuansi atau penguatan terhadap sinyal output. Hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output dan cenderung memperlemah sinyal masuk karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Yuk kita coba contoh soal. Rangkaian seri terdiri atas kumparan dengan induktansi 1H dan kapasitor dengan kapasitansi 8 μF. Sumber arus bolak-balik yang digunakan memiliki tegangan efektif 100 V dengan kecepatan sudut 400 radian per sekon. Hambatan dalam kumparan sebesar 20. Rangkaian tersebut bersifat resistif. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasan.
Pembahasannya, XL sama dengan omega L sama dengan 400 radian per sekon dikali 1H sama dengan 400. Reaktansi kapasitif, XC sama dengan 1 omega C sama dengan 1 per 400 radian per sekon dikali 8 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 312,5. Dari hasil reaktansi dan rangkaian induktor maupun kapasitor bahwa XL lebih besar daripada XC. Rangkaian RLC tersebut bersifat induktif. Jadi pernyataan tersebut adalah salah. Kali ini kita coba latihan soalnya ya. Soal pertama, pernyataan yang tepat terkait arus dan tegangan pada rangkaian R dan C seri adalah pembahasannya, pada rangkaian R dan C seri, arus selalu mendahului sebesar 90 derajat terhadap tegangan atau tegangan tertinggal sebesar 90 derajat terhadap arus. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Perhatikan rangkaian RLC berikut. Jika rangkaian di atas diberi sumber tegangan AC dengan persamaan V sama dengan 410 volt sin 500T, tegangan tali ujung-ujung induktor sebesar. Pembahasannya diketahui R sama 640, L sama dengan 22, MH 0,022H, C 100, mu F sama dengan 1 dikali 10 min 4, V sama dengan 410, volt sin 500T, Vm sama dengan 410, dan omega sama dengan 500 radian per second. Ditanyakan VL. Pertama kita akan cari reaktansi induktif. XL sama dengan omega L, di mana sama dengan 500 radian per second dikali 0,22 dengan hasil 11 ohm. Reaktansi kapasitif. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 500 dikali 1 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 20. Arus maksimum. IM sama dengan VM per Z sama dengan 410 per 41 sama dengan 10 ampere. Tegangan yang di ujung-ujung induktor jadi VL sama dengan IM dikali XL 10 ampere dikali 11 ohm menjadi 110 volt. Jadi jawabannya adalah C. Soal ketiga, grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XL lebih kecil dari XC adalah. Jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Tegangan V tertinggi 90 derajat terhadap arus L. Jadi jawabannya adalah D. Soal keempat, suatu rangkaian diberi sumber tegangan AC dinyatakan dalam fungsi waktu T, yaitu V sama dengan 70 volt sin 2500 radian per sekon. Ditunjukkan pada gambar berikut. Daya total yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar. Pembahasannya diketahui R1 410, R2 290, R3 300, L 880 mH, H 0,88H, C1 10 mu F, C2 40 mu F. V 700 volt sin 250 radian meter per second. Ditanyakan P. Pertama, kita akan mencari hambatan pengganti dengan rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 plus R2 plus 1 per R3. Didapat hasil 1 per R sama dengan 10 per 2100 ohm. R sama dengan 2100 dibagi 10, R sama dengan 210. Selanjutnya, kapasitas kapasitor pengganti dengan rumus 1 per C sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2. 1 per C sama dengan C1-nya 10, jadi 1 per 10, C2-nya 40 plus 1 per 40. Dapat hasil C sama dengan 8 mu F, sama dengan 8 dikali 10 min 6 F. Selanjutnya, reaktansi induktif. XL sama dengan omega L sama dengan 250 dibagi 0,88 sama dengan 220. Reaktansi kapasitifnya didapatkan 500 ohm. Lanjut impedansi rangkaian. Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Didapatkan hasil 122.500 ohm kuadrat. Jadi Z-nya 350 ohm. Arus maksimum didapatkan 2A. Lalu kita masukkan ke dalam rumus P, didapatkan hasil 420. Jadi jawabannya adalah C. Soal kelima, sebuah resistor 24 ohm, induktor 2H, dan kapasitor 6,25 mF dirangkai seri dan dihubungkan dengan sinyal AFG, sehingga diperoleh frekuensi sebesar 10 per pi. Sudut fase tersebut adalah. Pembahasannya diketahui R sama dengan 24 ohm, L-nya 2H, C-nya 6,25 mF, F-nya 10 per pi. Pertama kita cari reaktansi induktif. XL sama dengan omega L. Diperoleh hasil 40 ohm. Kedua kita cari reaktansi kapasitif, diperoleh 8 ohm.
dan hasiltannya 3/4. Maka Q-nya adalah 53 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Diagram fasor antara arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif murni ditunjukkan oleh gambar. Pada kapasitor arus sama dengan IM sin omega T dan tegangan VM sin omega T min pi per 2. Tegangan selalu tertinggal pi per 2 terhadap arus. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, Rena membuat rangkaian listrik seri yang terdiri atas induktor dan kapasitor. Rangkaian listrik dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Rena memperkecil frekuensi sumber menjadi 1/4 kali semula. Pernyataan yang tepat sesuai dengan percobaan Rena adalah Yang pertama, Z sama dengan XL min XC. Oleh karena frekuensi diperkecil, maka nilai XL dan XC akan berubah sehingga impedansi juga berubah. Yang kedua, omega 0 sama dengan 2pi F0. Omega 1 sama dengan 2pi F1 sama dengan 2pi dikali 14 F0 sama dengan 1/4 omega 0. Jadi kecepatan anggulernya menjadi 1/4 kali semula. Yang ketiga, XL1 sama dengan W1 dikali L sama dengan 1/4 WL sama dengan 1/4 XL0. Jadi kecepatan anggulernya menjadi 1/4 kali semula juga. Yang keempat, induktansi induktor tidak dipengaruhi frekuensi. Yang terakhir, kapasitas kapasitor tidak dipengaruhi frekuensi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 8, Rena membuat rangkaian listrik seri yang terdiri atas induktor dan kapasitor. Rangkaian listrik dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Rena memperkecil frekuensi sumber menjadi 1/4 kali semula. Pernyataan hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing memiliki nilai 300 ohm, 0,9 H, dan 2 μF. Ketiga komponen listrik tersebut dihubungkan seri dan diberi tegangan efektif AC sebesar 50 volt. Dengan kecepatan sudut AC 1000 radian per sekon, dari data diperoleh besaran-besaran sebagai berikut. Dari 5 pernyataan di atas, yang benar ditunjukkan oleh angka. Jadi diketahui R-nya 300 ohm, L-nya 0,9 H, C-nya 2 μF atau 2 kali 10 pangkat min 6, omeganya 1000 radian per sekon. Ditanya itu zat, IF, VEF, VCF, dan P. Pertama, retansi induktif. XL sama dengan omega L sama dengan 1000 dikali 0,9, jadi hasilnya 900 ohm. Retansi kapasitifnya XC sama dengan 1 per omega C, ditemukan hasilnya 500 ohm. Impedansi rangkaiannya Z kuadrat dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat, dihasilkan 250.000 ohm kuadrat, jadi Z-nya 500 ohm. Yang kedua, VEF, rumusnya IIF dikali Z. IIF berarti IEF per Z, jadi hasilnya 0,1 A. Yang ketiga, VLEF, rumusnya IF dikali XL, jadi 0,1 dikali 990 volt. Yang keempat, VCEF, sama dengan IEF dikali XC, jadi 0,1 dikali 500 sama dengan 50. Yang kelima, P, rumusnya VEF dikali IF dikali cos X sama dengan 3W. Jadi jawabannya adalah C. Grafik berikut menunjukkan hubungan XL, XC, R, dan F pada rangkaian seri RLC. Dari grafik ini, resonansi terjadi pada frekuensi. Resonansi terjadi apabila Z sama dengan R. Oleh karena itu, besar XL harus sama dengan XC. Pada grafik diperlihatkan nilai XL sama dengan XC pada F2. Jadi jawabannya adalah C. Soal terakhir, rangkaian RLC seri dihubungkan sumber tegangan bolak-balik. Apabila induktansi diri 1/5 pi kuadrat H dan kapasitas kapasitor 20 μF, resonansi rangkaian terjadi pada frekuensi. Jadi diketahui L-nya 1/5 pi kuadrat, C-nya 20 μF atau 20 kali 10 pangkat min 6 F. Yang ditanya itu F. Rumusnya itu 1/2 pi akar 1/LC. Dimasukin, ketemu hasil akhir 250 Hz atau 0,25 kHz. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata fisika mudah kan? Jangan lupa belajar, berlatih, dan banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi gitu. Makasih ya, Rifa. Sama-sama.